warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinda Jumalia Putri Siregar, NIM 0309193123. Saya dari Tadris PIPS 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Fridianto MPDI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari pengertian administrasi personalia pendidikan. Di sini saya akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian administrasi personalia pendidikan. A. Pengertian administrasi. Secara sederhana, administrasi berasal dari kata Latin ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada dan ministro berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan administrasi itu terhadap subjek tertentu. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua, pengertian personalia. Personalia berasal dari kata personil, yaitu orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi atau lembaga dan mereka mendapatkan gaji atau imbalan atas sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. Jadi kesimpulannya adalah administrasi personalia serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber yang ada secara efektif dan efisien. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu proses administrasi personalia. Secara umum, proses administrasi personalia membicarakan tentang perencanaan, pengembangan, antar hubungan personalia, penilaian dan promosi, kesejahteraan hingga penelitian personalia. Adapun proses-proses tersebut diuraikan ke dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu rencana pengadaan personil, dan yang kedua penataan, pengangkatan, penempatan calon pegawai atau personil. Yang ketiga kenaikan pangkat, ujian dinas dan angkat kredit bagi kenaikan jabatan fungsional guru. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pengembangan karir dan peningkatan mutu tenaga kependidikan. Yang terakhir yaitu pembahasan yang ketiga, proses administrasi personalia sekolah. Adapun dua fungsi tugas dari personalia yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Pertama, fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. A. Perencanaan. Perencanaan yaitu proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang akan terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. B. Pengorganisasian, yaitu alat untuk mencapai tujuan. Ketiga, pengarahan, yaitu memberikan informasi yang perlu agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, pengendalian, fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana personalia yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.